Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua pecinta ikan air tawar, khususnya ikan nila, gurame, dan ikan koi. Kembali lagi dengan saya di channel kesayangan saya, yaitu channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, bahagia rumah tangganya, banyak rezeki, banyak duit, dan banyak tabungan. Teman-temanku semua pecinta ikan air tawar, saya akan menjawab sekaligus saya akan mempraktekkan tentang pertanyaan bisakah M4 itu langsung diberikan atau dimasukkan ke dalam kolam tanpa molase. Ini yang sering ditanyakan kawan-kawan. Terus kemudian untuk takarannya itu seberapa? Ini ya teman-teman sering bertanya. Jadi hari ini saya akan menjawab sekaligus akan mempraktekkan. Jadi di video yang saya pernah bikin beberapa bulan yang lewat, saya itu mencontohkan hal yang menurut saya terbaik, yaitu membuat larutan dengan M4 itu adalah yang terbaik, yaitu dengan cara menambahkan molase. Kalau tidak memiliki bisa gula jawa atau bisa dengan menggunakan gula pasir. Itu yang menurut saya terbaik. Lalu apabila memang tidak sempat, sebetulnya itu masih bisa tanpa menggunakan gula pasir ataupun yang lain. Cuman saya kira tidak lebih baik dari itu, karena gula pasir, molase itu adalah makanan daripada bakteri yang ada yang nantinya akan menjadi makanan dari bakteri-bakteri di M4 ini. M4 itu adalah permainan bakteri ya, seperti asam amino dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung nanti memasukkan tanpa adanya tambahan molase. Hasilnya seperti apa? Dulu sih saya sudah pernah dan saya akan mempraktekkan lagi. Saya yakin ini tidak menjadi masalah. Nah, saya sebetulnya memang memiliki banyak larutan di sini. Ada larutan ini adalah larutan rahasia. Larutan rahasia yang sampai sekarang belum saya bocorkan, tapi memang ada beberapa tambahan dari produk-produk yang dijual di banyak tempat lah ya. Ada misalkan seperti hormon ya, hormonik dan seterusnya itu ada. Kemudian ini adalah larutan yang rajin saya bikin untuk membibis pelet, yaitu yang pernah saya bikin dulu juga pernah, yaitu dengan cara mencampurkan gula pasir, molase dan seterusnya. Biasanya saya memakai ini dan sesekali juga memakai ini karena ini tidak terlalu sering. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan M4 yang tanpa dicampur apapun ya. Nah, teman-teman jangan keliru, tetap menggunakan, saya menyarankan menggunakan M4 perikanan kalau untuk ikan, kemudian atau kalau tidak ada M4 peternakan. Kalau pertanian saya tidak pernah mencoba, yang jelas saya menyarankan ini karena biasanya pasti adalah di toko-toko pancing, toko peternakan itu yang menjual M4 perikanan. Nah, kalau untuk kolam yang sudah ada ikannya, kalau untuk kolam yang sudah ada ikannya, masa pertumbuhan misalnya, ini menggunakan per hektar, ini sini kan hektar. Per hektar itu menggunakan 16 liter alias 16 botol. 16 botol M4 ini ya. Ini kalau per hektar. Nah, ini kan cuma misal saya mempraktekkan di kolam ukuran 2x4. Jadi seberapa nanti akan saya praktekkan. Lah kemudian kalau untuk yang belum ada ikannya ya, kalau yang belum ada ikannya untuk baru menumbuhkan plankton atau pakan-pakan alami, ini menyiramkan larutan M4 4 sampai 6 liter per hektar, namun dilaksanakan selama 2 minggu gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau mau menggunakan langsung, teman-teman bisa melihat. Pertama kita harus mengambil air dulu. Kita mengambil air. Nah, air ini kira-kira saja lah. Saya ukurannya ini ember berapa saya kurang paham. Kalau untuk ukuran kolam 2x4 cukup 3 botol. 3 botol. 3 tutup. Ya, 3 tutup cukup. Jangan terlalu banyak. Kita aduk pakai tangan tidak apa-apa.
Dan sekali lagi ya, ini bukan yang menurut saya bukan yang terbaik, tetap yang terbaik itu menggunakan larutan ini sekaligus untuk pembibisan. Tapi pada dasarnya itu tidak masalah karena M4 ini tidak membawa bahaya kecuali memang berlebih ya. Kecuali yang berlebih, misalkan satu kolam ini ukuran 2x4 dikasih 1 botol atau 5 botol, ini berlebih, ini bahaya. Nanti malah bisa merusak kualitas air. Nah, ini kita larutkan. Kenapa saya larutkan? Ini agar mempercepat pencampuran dengan air yang ada di dalam kolam. Ya, begini aja nanti. Tapi teman-teman, saya sampaikan dulu nih sebelum, silakan nanti bisa memilih ya. Biasanya kolam yang kita beri M4 langsung tanpa ada pembuatan larutan pencampuran seperti molase dan gula, ini nanti kolam tidak berwarna hijau bagus. Dia akan berwarna agak ke kuning-kuning butek lah begitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Itu kenapa jarang yang memilih penggunaan M4 langsung. Walaupun di sini sarannya memang tidak ada pencampuran apapun. Jadi begitu saja, kita langsung siramkan. Teman-teman bisa melihat dari sebelah sana ya. Ya, cukup kita siramkan saja. Ya, nanti akan tercampur. Nah, untuk yang lebih bagusnya memang ini ditambah aerator biar pencampuran pengadukannya itu lebih betul-betul lebih bagus lah ya. Nah, oke, biarkan. Udah paling begini saja, nanti kita sudah bisa ninggal. Kita bisa meninggalkannya. Itu ya teman-teman. Prinsipnya itu bisa. Penggunaan M4 langsung ke dalam kolam tanpa pencampuran molase. Namun kurang bagus seperti pencampuran yang seperti yang dicampurkan dengan molase. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini kita nanti lihat reaksinya ya. Tapi biasanya nggak masalah sih. Biasanya nggak masalah. Yakin saja ini nggak masalah. Nah, ya teman-teman. Terus saya juga akan menjawab kemudian pertanyaan berikutnya. Ada yang sudah praktek juga semacam ini. Ada yang sudah praktek semacam ini. Namun selang beberapa waktu airnya itu bau. Airnya tidak bagus. Nah, ini berarti tidak berhasil. Ini artinya tidak berhasil. Artinya apa? Bakteri itu tidak berhasil berkembang biak di dalam kolam. Nah, plankton pun tidak tumbuh. Mungkin bisa jadi karena kekurangan cahaya matahari, itu bisa juga. Ini akan menyebabkan bau. Atau mungkin pemberian pakan yang terlalu banyak sehingga tidak sempat diolah, karena ini bekerjanya itu lama ya. Dan nanti ini kan pemberian berikutnya itu bisa 2 minggu berikutnya atau bahkan 1 bulan berikutnya, melihat situasi air. Kalau airnya bagus, saya kira tidak menambahkan M4 pun tidak masalah menurut saya ya. Menurut yang lain tidak masalah. Yang jelas kalau untuk pembibisan ya, kalau pakan yang dibibis secara benar, yang saya praktekkan dulu menggunakan larutan ini akan sangat bagus, tidak merusak air sama sekali. Itu ya teman-teman, barangkali ini saja saya sudah menjawab keraguan teman-teman, kekhawatiran tentang penggunaan M4 secara langsung di dalam kolam, bahkan yang sudah ada ikannya. Tidak masalah, saya praktekkan. Ini ikan di dalam kolam ini banyak. Kalau misalkan ada masalah, maka ikan saya akan mati. Tetapi saya sudah berulang kali mempraktekkan tidak masalah. Tapi dengan catatan tertentu, penggunaan yang wajar, tidak berlebihan, pakan pemberian juga tidak berlebihan, dan satu lagi kepadatan ikan juga tidak berlebihan. Barangkali ini dulu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang masih bingung, ragu, bisa komentar di bawah. Dan yang ragu dengan penggunaan langsung M4, maka gunakanlah seperti cara yang pernah saya buatkan video, yaitu membuat larutan terlebih dahulu, pencampuran dengan molase ataupun gula pasir boleh, gula merah boleh. Oke, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.